Emang super bego. Fadlizon sok komentari pengawalan Jokowi di Rusia dan Ukraina. Berharap Jokowi celaka. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, kalau Fadlizon bilang ini berlebihan, saya ingin tanya gitu. Niat Fadlizon ini apa? Supaya Pak Jokowi celaka maksudnya. Karena komentar dia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mewakili pikiran atau perasaan masyarakat Indonesia. Mayoritas kita itu lagi khawatir, lagi was-was, deg-degan gitu. Ini Fadlizon malah bilang berlebihan pengamanannya. Saya tidak akan melakukan body shaming yang mengatakan dia buntelan kentut gitu, karena saya juga gemuk seperti Fadlizon, sama saja. Dan tidak elok kalau saya melakukan body shaming. Tapi jujur saya nek dengan narasi yang dibangun Fadlizon ini. Rizal Ramli pernah dimuliakan oleh Pak Jokowi, diangkat jadi menteri, diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia tuh mampu. Tapi ya kita semua tahu gayanya Pak Jokowi kan, kalau punya menteri lebih banyak aksi pribadi daripada aksi di atas nama negeri, pasti disikat, reshuffle. Nah, ya nganggur deh. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, memberikan sindiran soal pengawalan dan perlindungan ketat Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat akan bertolak ke Kiev, Ukraina. Ukraina yang saat ini masih dalam kondisi berperang dengan Rusia telah membuat Jokowi mendapat pengawalan yang sangat ketat. Sementara itu, Fadlizon menyatakan jika di Kiev ada beberapa tempat atau jalur yang aman karena peperangan tidak terjadi di wilayah tersebut. Fadlizon dikutip pikiranrakyat.com dari cuitan di Twitter pribadinya @Fadlizon pada Minggu 26 Juni 2022 menyampaikan bahwa jalur dari Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina, baik naik mobil atau kereta, aman, tak ada perang di sana. Fadlizon juga mengatakan bahwa kehidupan di Kiev berangsur-angsur mulai membaik, yang dibuktikan dengan beberapa tokoh mengunjungi ibu kota Ukraina tersebut tanpa pengawalan ketat yang berlebih. Sebelumnya, Komandan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Maijen TNI Tribudi Utomo mengatakan bahwa pasukannya sudah menyiapkan pelindung kepala dan rompi anti peluru. Selain itu, mereka juga serta akan membawa senjata laras panjang untuk melindungi Presiden Jokowi selama kunjungan di wilayah perang Kiev, Ukraina. Mengenai jumlah senjata laras panjang yang dibawa sesuai dengan jumlah personel Paspampres yang mendampingi Presiden Jokowi ke lokasi. Sebanyak 10 personel tim penyelamat, 19 personel grup utama, dan 10 personel tim pendahulu yang sudah direncanakan berangkat ke Kiev lebih awal pada hari Kamis 23 Juni 2022. Menurut Tribudi, pihak Ukraina mengatakan bahwa negaranya tidak membatasi jumlah amunisi atau peluru yang boleh dibawa. Adapun Presiden Jokowi diagendakan menumpang kereta api di Kiev, dan Tri menyampaikan selama di kereta api, pihak militer Ukraina juga akan ikut serta mengawal Presiden Jokowi, namun dengan jumlah yang dibatasi oleh Paspampres. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan non-blok, tak memihak negara manapun, Indonesia berpeluang untuk mendamaikan kedua negara. Negara yang condong ke salah satu blok akan sulit meyakinkan lawan blok tersebut. Uni Eropa sampai lebaran kuda pun tak akan pernah bisa meminta Rusia hentikan perang. Cina dan Korea Utara tak bisa meminta Ukraina menghentikan perang, dan sebaliknya. Dan itu bukan sekedar meminta perang dihentikan. Ini terkait dengan krisis yang bakal terjadi jika perang terus dilanjutkan. 2 tahun dunia ini dihantam pandemi. Sekarang dihantam lagi oleh konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia juga bakal kena dampak jika perang terus berlanjut. Diperkirakan setengah negara di dunia ini akan ambruk ekonominya karena dampak perang tersebut. Sehingga kunjungan Jokowi ke Ukraina maupun Rusia merupakan suatu kunjungan kerja yang bertujuan untuk membuka ruang dialog antar kedua negara agar gencatan Rusia ke Ukraina dapat segera dihentikan. Kunjungan tersebut tentu bukanlah kunjungan kerja biasa,
mengingat Ukraina adalah negara konflik, invasi Rusia alias wilayah yang rawan. Atas dasar itulah, pengawal ketat pun dilakukan. Tapi, pengawalan tersebut dianggap berlebihan oleh Fadlizon. Emang sih, tukang nyinyir kayak Fadlizon, mulutnya selalu mudah gatal. Sehari saja tidak nyinyir, mulutnya gatal, bibirnya bengkak, lidahnya kram, dan kerongkongannya serasa terbakar. Apalagi nih kalau sudah bau-bau Jokowi, emang selalu dinyinyirin. Ia tak lebih dari orang yang tak bermutu, sok lugu dan sok tahu. Apa dia tidak paham bahwa yang namanya seorang kepala negara sangat wajib dikawal super ketat ketika berada di negara yang sedang rawan? Jangankan di daerah zona perang, di negara sendiri pun tetap harus dijaga ketat dengan alasan keamanan. Pengawalan ketat terhadap seorang kepala negara adalah sebuah protokol wajib, apalagi jika ada potensi bahaya yang sangat tinggi. Mengambil jalur paling aman bukan berarti tidak perlu waspada, apalagi mengurangi tingkat keamanan protokol. Itu Presiden Woi, bukan turis biasa. Kalau situ Zong yang melakukan kunjungan, emang tidak perlu dilakukan pengawalan, karena memang tak penting. Dan lagian, situ bukan siapa-siapa loh. Kalau presiden, ya beda lagi ceritanya. Bagaimana menurut Anda?